Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengertian Al-Quran. Definisi Al-Quran dibagi menjadi dua, secara etimologi atau bahasa dan secara istilah atau terminologi. Secara bahasa, para ulama berbeda pendapat. Al-Quran ini berasal dari kata apa saja, itu para ulama berbeda pendapat. Yang saya kutip, pertama menurut Al-Lihyani. Menurut Al-Lihyani, Al-Quran berasal dari masdar lafadz qara'a. Dari masdar lafadz qara'a yang bermakna membaca. Berdasarkan Al-Quran, inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Berasal dari ayat tersebut. Yang kedua, menurut Az-Zujjaj. Menurut Az-Zujjaj, Al-Quran berasal dari lafaz al-qar'u yang berarti al-jam'u, mengumpulkan. Dikarenakan Al-Quran mengumpulkan intisari semua kitab suci dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah pendapat Al-Asy'ari. Al-Asy'ari berpendapat bahwa Al-Quran berasal dari lafaz al-qar'u yang memiliki arti menggabungkan atau mengumpulkan sesuatu dengan yang lain. Yang keempat adalah pendapat Al-Farraq yang berpendapat bahwa Al-Quran berasal dari lafaz qara'inun yang merupakan jamak dari lafaz qarinatun yang berarti petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sifat beserta fungsi Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran. Arti nama Al-Quran itu sendiri menurut beberapa ulama adalah nama suatu yang tidak ada asal katanya. Fungsi dari Al-Quran itu sendiri adalah sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Yang kedua adalah Alkitab. Secara bahasa berarti mengumpulkan. Dinamai Alkitab karena Al-Quran mengumpulkan berbagai kisah, ilmu, dan berita. Selanjutnya ketiga, Al-Furqan masdar dari asal kata faraka dalam bahasan fulan mengambil bentuk sifat musyabahah dengan arti yang sangat memisahkan, karena Al-Quran memisahkan hak dan batil, antara benar dan salah, dan antara baik dan buruk. Keempat adalah az-zikir, artinya ingat, karena di dalam Al-Quran terdapat pelajaran nasihat dan kisah umat pada masa lalu untuk pedoman hidup kita di masa yang akan mendatang. Terakhir, at-tanzil yang berarti benar-benar diturunkan. Adapun seperti An-Nur, Mauzah, Syifa, Hudan, Rahman, dan lain sebagainya, menurut sebagian ulama bukanlah nama-nama Al-Quran, melainkan sifat-sifatnya. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian tentang wahyu dan istilah wahyu di dalam Al-Quran. Wahyu adalah kalam atau firman Allah yang turun kepada Nabi melalui perantara malaikat Jibril maupun tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Wahyu yang turun dengan perantara malaikat Jibril contohnya adalah wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang turun pada 17 Ramadan, tepatnya di Gua Hiro 611 Masehi. Lalu, wahyu yang turun tanpa melalui perantara malaikat Jibril contohnya adalah wahyu berupa mimpi yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam mimpi tersebut, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah oleh Allah untuk mengorbankan anaknya yaitu Ismail. Yang selanjutnya, istilah wahyu di dalam Al-Quran. Istilah wahyu di dalam Al-Quran tidak hanya digunakan dalam pengertian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, akan tetapi juga digunakan dalam pengertian lain yang beragam, yaitu yang pertama, al-ilham al-fitri lil insan. Ada di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 7. Wahyu dalam surat tersebut berarti ilham yang diberikan untuk manusia, yaitu ibu Nabi Musa untuk menyusukan bayinya yang dihanyutkan ke sungai Nil dalam rangka menyelamatkannya dari pembunuhan semua bayi Bani Israel yang diperintahkan oleh Fir'aun. Yang kedua, al-ilham al-ghorizi lil al-hayawan. Ada di dalam Quran surat An-Nahl ayat 68.
Wahyu dalam surat tersebut berarti insting yang diberikan Allah kepada hewan, yaitu lebah, untuk membuat sarang. Yang ketiga, al-isyarah asy-syariah. Ada di dalam Quran surat Maryam ayat 11. Wahyu dalam surat tersebut berarti isyarat fisik yang diberikan oleh Nabi Zakaria alaihi salam kepada kaumnya untuk bertasbih di waktu pagi dan petang. Yang keempat, waswasatu asyaiton. Ada di dalam Quran surat Al-An'am ayat 121. Wahyu dalam surat tersebut berarti bisikan sesama syaiton untuk membantah orang-orang yang beriman. Dan yang terakhir, ma yulkihillahu illa malaikatihi min amrin liyaf'aluhu. Ada di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 12. Wahyu dalam surat tersebut berarti perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman dalam perang Badar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aula. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cara turunnya wahyu. Dalam bukunya yang berjudul Perjalanan Hidup Rasul yang Agung Muhammad, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri menulis 7 jumlah cara turunnya wahyu. Ia pun mengutip dari penjelasan Ibnu Qayyim. Yang pertama berupa ar-ru'ya as-shadiqah atau ar-ru'ya as-sholihah. Yang dimaksud di sini adalah mimpi yang benar. Inilah cara permulaan turunnya wahyu. Rasulullah juga bersabda, mimpi yang baik dari orang soleh adalah bagian dari 46 unsur kenabian. Hadis riwayat Muslim nomor 2263. Yang kedua berupa ilham atau bisikan oleh malaikat terhadap jiwa dan hati Nabi tanpa beliau lihat. Seperti sabda beliau, sesungguhnya malaikat Jibril telah meniupkan ke dalam hatiku bahwasanya tidak akan mati suatu jiwa hingga disempurnakan rezekinya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbaguslah dalam meminta. Dari sabda beliau menandakan bahwa malaikat Jibril telah memberikan wahyu kepada Rasulullah dengan cara menyampaikan ke dalam hatinya secara langsung. Yang ketiga, berupa malaikat yang berwujud laki-laki, lantas mengajak beliau berbicara hingga beliau memahaminya dengan baik apa yang dikatakan oleh malaikat yang menyamar tadi. Seperti kisah malaikat Jibril yang menyamar di tengah-tengah para sahabat. Risalah tadi disebut dengan hadis Jibril. Hadis Jibril sendiri berisi tentang Islam, iman, ihsan, dan tanda-tanda kiamat. Hadis itu diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang keempat berupa gemerincing lonceng yang datang kepada beliau. Wahyu ini adalah wahyu yang paling berat, sebagaimana yang Rasulullah sabdakan ketika ditanya oleh Al-Haris. Terkadang datang kepadaku seperti bunyi lonceng dan uti, yang paling berat bagiku, lalu wahyu terputus dariku. Aku mengerti apa yang ia katakan, dan terkadang malaikat itu menjelma menjadi seorang laki-laki, lalu berbicara denganku, dan aku mengerti apa yang dia katakan. Jadi ini yang terkadang malaikat itu menjelma menjadi seorang laki-laki lalu berbicara denganku, itu berkesinambungan dengan yang atas. Yang kelima, berupa malaikat dalam bentuk aslinya yang dilihat langsung oleh beliau, dialami oleh beliau sebanyak 2 kali, sebagaimana dalam surat An-Najm, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Quran surat An-Najm ayat 13. Rasulullah sendiri juga bersabda, aku melihat Jibril di Sidratul Muntaha yang memiliki 600 sayap yang berhamburan di bulunya intan dan permata dengan warna yang berbeda-beda. Saat malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya,
Rasulullah gemetaran selama 40 hari. Yang keenam, berupa wahyu yang diturunkan Allah kepada beliau saat beliau berada di atas langit pada malam Mi'raj ketika mewajibkan sholat dan lainnya. Pasti semua sudah tahu tentang kisah ini. Yang ketujuh, berupa kalam Allah kepada beliau tanpa perantara malaikat, sebagaimana Allah berbicara kepada Nabi Musa bin Imran. Sedangkan yang terjadi pada Nabi saat peristiwa Isra yang keenam dan ketujuh menurut saya agak sama karena sama-sama terjadi pada malam Isra dan Mi'raj. Menurut Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, sebagaimana ulama menambah caranya menjadi 8, yaitu Allah berbicara kepada Nabi secara langsung tanpa hijab, tanpa penghalang. Tetapi ini merupakan masalah yang diperdebatkan oleh ulama salaf dan khalaf. Namun menurut Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri sendiri, pendapat yang terakhir ini tidak valid keabsahan riwayatnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Dan ini menutup dari presentasi kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.